Progress. Baik, Bapak Ibu, kita sepakat tadi 5 menit kita tunggu. Mari kita mulai sekarang pembelajaran kita. Wah, apa ini pembelajaran atau apa namanya ya? Ya pokoknya ketemuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Contohnya ini. Bapak Ibu mungkin yang pakai laptop kalau memungkinkan bisa download itu virtual background-nya biar agak lebih keren ya tampilannya lebih bagus. Tapi kalau yang pakai HP memang sulit. Dan pakai laptop mungkin bisa download virtual background-nya dan pasang sebagai virtual background Bapak Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan diberi tetap kesehatan, supaya bisa beraktivitas dan melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Baik, untuk yang pertama kali ini, untuk pertama ini sengaja Pak Widun kumpulkan jadi satu, tidak per kelompok, karena memang untuk yang pertama ini nanti, hari ini kita masih dalam orientasi lah begitu kan. Tetapi tetap ada materinya, tetapi nanti yang akan lebih intens itu mulai besok. Dan itu akan dilaksanakan per kelompok Pak Ibu. Jadi nanti masing-masing harus tampil mempresentasikan tugasnya. Oke. Tidak ada alasan tidak buat, jadi harus buat. Nah, supaya bisa tampil semua, makanya harus per kelompok. Dan sengaja dibuat per kelompok maksimal 5 orang itu supaya tadi itu lebih intensif, supaya semua mendapat kesempatan yang sama untuk bisa tampil, bisa menyelesaikan tugas, dan paham dengan apa yang menjadi tugas di seperti kita ini. Bapak Ibu sudah memilih programnya adalah penyusunan modul ajar. Jadi fokus kita nanti Bapak Ibu ya di situ, di modul ajar. Tidak kemana-mana, hanya berkutat di modul ajar saja. Jadi jangan berharap Bapak Ibu akan mendapat materi yang lain yang lengkap seperti diklat IKM. Tidak, karena fokusnya di Skoci ini adalah coaching klinik pada salah satu mapel saja, pada satu bidang teknis saja. Di sini kita memilih modul ajar, maka nanti yang menjadi fokus kita ya hanya modul ajar saja. Jadi kita tidak akan belajar yang lain-lain, hanya modul ajar. Tok sudah. Tuh. Kalau kemarin di sebelum-sebelumnya baru menghandle penyusunan TP-ATP, ya itu saja yang dihandle, yang dipelajari. Nah sekarang materinya adalah modul ajar. Jadi yang akan kita bahas nanti ya hanya modul ajar. Dan produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu nanti ya modul ajar harus mampu menyusun atau membuat modul ajar sesuai dengan mapel Bapak Ibu yang diampu itu. Oke. Jadi nanti saya ingin tahu masing-masing apa mapelnya. Jadi tugasnya nanti, tugas akhir nanti yang harus dikumpul adalah modul ajar sesuai dengan mapel yang diampu oleh Bapak Ibu. Oke. Terlepas dari Bapak Ibu ada yang mungkin yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ada yang belum, itu nggak masalah. Oke. Jadi tidak ada alasan, Pak, saya belum melaksanakan kurikulum, nggak masalah. Nah, di sini kan kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi masalah sudah melaksanakan atau belum itu nomor 2 atau nomor 3 malah. Oke. Baik, sebagai perkenalan mungkin ada yang belum kenal, nama saya Wahidun, ada di jadwal itu ya juga ya, ada di pemanggilan juga. Oke, jadi yang belum kenal, kenalkan saya Wahidun, asli dari Jawa, Jawa Tengah, jadi Bladiklat Denpasar, tetapi pulangnya tinggalnya di Lombok, di Mataram. Nah, teman-teman Mataram mungkin sudah nggak biasa. Nah, nanti selama skoci ini silakan kalau bisa Bapak Ibu membuat, grup sudah ada sih ya, tapi ya
kalau mau lebih ini boleh per kelompok Mataram sendiri. Karena ini ada 3 kelompok, Bapak Ibu ya. Ada kelompok Mataram, ada kelompok Lombok Tengah, ada kelompok Sumbawa. Jadi Bapak itu menghandle 3 kelompok ini, 3 grup. Dari Mataram ada 5 orang, dari Lombok Tengah juga ada 5 orang, dan dari Sumbawa juga ada 5 orang. Oke, teknisnya nanti masing-masing mulai besok per kelompok. Nah, untuk hari ini saja kita akan berkumpul seperti ini. Gitu. Oke, materi tidak banyak. Saya tidak mengunggah materi karena intinya hanya membuat modul ajar. Jadi apa yang kita sampaikan nanti ya hanya bagaimana menyusun modul ajar. Selebihnya praktek dan presentasi. Biar supaya apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu benar-benar sudah dipresentasikan, ditanggapi dan dapat masukan dari teman-teman dan juga dari Bapak Hidun nanti. Tuh. Mudah-mudahan sudah di-download materinya di Simade. Sudah sempat? Belum, Pak. Oh, belum. Dan enggak apa-apa, Bu. Santai, santai Bu Fitriani. Oh, Bu Fitriani dari Pejeruk ya? Belum. Oh, oke. Bu Yulida Kamiliani juga dari Pejeruk. Ya. Ampenan ya? Nggih. Sudah Nggak download tapi apa-apa. belum baca. Nggak masalah. Nanti kita bareng-bareng belajar. Oke, setelah ini. Baik, sedikit banyak Pak ini juga ingin kenal Bapak Ibu. Jadi kalau saya tadi sudah memperkenalkan minimal nama, ya Wahidun, ya tinggal di Mataram ya, di Mataram di Terumnas, Terumbu Karang Permai. Oke, jadi pegawai BPJS Pak Wahidun ini, pegawai BPJS Bapak pulang Jumat sore. Setiap Jumat pulang, pulang ke Mataram. Hanya sebutannya itu pegawai BPJS. Bapak pulang Jumat sore. Nah, saya ingin gantian ini dari oke Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih Coach Wahidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Saiful Fahmi. Saya ada ngajar di MI Nurul Watan Remajan di Lombok Tengah. Oh, Lombok Tengah. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris Wih, mantap. saat ini. Ngajar di mana, Pak? Di MI Nurul Watan Remajan namanya. Sebelah mana tuh, Pak ya? Di Kecamatan Pujut. Pujut. Ya. Oh, ada di peta, Pak ya? Ada dekat bandara, Pak Wahidun. Tidak jauh dari bandara. Sekitar 3 kilometer. Berarti sudah menerapkan bahasa Inggris, Pak. Di kelas berapa mulainya ada? Sudah cuman masih belum maksimal, Pak. Karena nah, artinya kita sudah belum mulai bisa. melaksanakan bahasa Inggris ya? Dari kelas berapa Oh iya itu? ya. Kelas berapa sudah ada? Sudah ada. Bahkan untuk kelas 1, 2, 3 itu muloknya bahasa Inggris gitu. Oke, sip. Ya, sebelum menjadi mata pelajaran wajib sudah kita terapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Oke. Jadi Pak Saiful kelompok Lombok Tengah, Ya, Pak Wahidun kayaknya dulu di kelas jarak jauh itu ada namanya Wahidun. Apakah Wahidun yang ini atau yang lain gitu? Enggak ada yang lain, cuma satu ini orangnya. Oh gitu. Iya makanya kok beda sekarang ya? Nama yang langka ya Wahidun. Ya di PJJ dulu. Oke, Pak Saiful dari Lombok Tengah, bahasa Inggris. Oke, sip. Lanjut, Bu Fitriani, ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Ibu Fitriani. Saya sama Bu Yulida Kamiliani di MI Alamin Pejeruk di Ampenan. Oke. Ngajar apa Ibu? Saya ngajar wali kelas 6. Ngajar wali kelas? Wah, hebat sekali. Wali kelas 6.
Oke, pada kelas 6. Ini ngajar ini apa namanya? Tematik itu ya, sebelum apel berarti ya. Ya, Guru kelas sama berarti ya. materi umum, yang umum, Pak. Nggih, nggih. Oke. Guru kelas 6. Oke, biasanya apa Bu yang diajar biasanya favoritnya ini? Matematika, Pak. Matematika. Oke, nggih. Lanjut yang dari Pejeruk di Al-Amin, silakan Bu Yulida Kamiliani, silakan. Dia masih ke belakang dulu, Pak. Dia mau Oke, lanjut Bu Anandita Ramdiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Anandita Ramdiani. Saya mengajar di MI Integral Buah Hati Insani Mataram. Sebelah mana itu Bu sekolahnya? Di Monjok, di Monjok. Oh, di Monjok. Ya. Dari perempatan Monjok kemana itu? Lolos saja di dekat Anglo atau Mister DIY. Oh, tahu. Iya. Sudah hampir ini perempatan sana itu ya? Iya. Dan besar itu, nggih. Iya. Oke. Bu Anandita. Ngajar apa Bu di sana, Bu? Wali kelas 2. Oh, guru kelas berarti nggih? Yes, guru kelas. Guru kelas. Oke. Lanjut lagi yang dari sekolah yang sama ada 2 kayaknya Ibu ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ya, Bu Lili. perkenalkan nama saya Lili Supiatni, Pak. Biasa dipanggil Lili. Saya sama kayak Bu Anandita tadi dari MI Integral Buah Hati Insani Mataram. Oke. Guru kelas atau Guru kelas 1. Guru kelas 1. Ini guru-guru yang sakti ini guru. Siapa aja Guru Lili nih? Oke. Ya. Salam kenal Guru Lili. Iya. Salam kenal, Pak. Paling sulit itu kalau ngajar kelas awal kalau buat saya. Saya ngajar di SD pernah, SMP pernah, SMA pernah, perguruan tinggi pernah. Ya, ini paling lama di Balai Diklat ngajar orang-orang dewasa. Paling sulit itu ngajar di SD. Iya, betul. Paling sulit, butuh luar biasa kesaktian yang tingkat tinggi. Nah, tidak hanya justru malah apa namanya itu ya, skill yang bagaimana memanage anak itu yang luar biasa, khususnya kalau ngajar di SD itu. Jadi kalau Ibu Lili, Ibu apa tadi itu, itu sudah luar biasa bisa menghandle anak-anak. Baik, terima kasih Bu Lili, nggih. Terima kasih kelas 1, nggih. Nggih, lanjut Pak Mustar, Pak Mustar. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, nama saya Mustar, saya dari unit kerja Mantiga Sumbawa. Saya aslinya sebenarnya orang Lombok di Lombok Barat, di di Labu Api, tapi saya tugasnya di Mantiga Sumbawa. Saya pengampu mata pelajaran fikih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Itu saja. Oke. CPNS atau P3K, Pak, di sana? PNS, Pak, 2019. Oh, PNS. Oke, 2019. Baik. Terima kasih, Pak Mustar. Fikih. Oke. Terima kasih, Pak Mustar. Lanjut. Selamat Anwar Sadat. Suara belum masuk, Pak Anwar. Tes. Saya coba, Pak Selamat Anwar Sadat. Siap, ada Pak? Ya, sekarang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Bapak Ibu dengan Pak Coach Wahidun. Nama saya Selamat Anwar Sadat. Saya mengajar di SDN Tambing Keke, Pak, di Aiberi, Kecamatan Batu Keliang Utara, Lombok Tengah, Pak. Lombok Tengah. Oke. Saya guru pendidikan agama Islam, Pak. Guru pendidikan? Pendidikan agama Islam.
Lokasinya di mana tuh Pak tempatnya Pak? Batu Kejangnya? Di Batu Klang Utara, Pak, Batu Klang Utara. Dari perempatan itu pasar Batu Kejang kemana? Pasar Teratak, Pak, pasar ke utara dia, pasar ke utara. Oh, masih putar lagi. Mentok di air terjun Benang Stokel, Pak. Oke. PAI Bang Ya, PAI, PAI. Terima kasih Pak Anwar Sadat. Panggilnya Pak siapa? Pak Slamet, Pak Anwar, Pak Sadat? Gangguan jaringan. Biasa dipanggil siapa Pak? Ada 3 kata ini, ada Slamet, Anwar, ada Sadat. Panggilannya yang mana? Bebas, Pak. Selamat boleh, Pak Anwar boleh. 3 nama saya jadinya. Nah, itu udah makanya. Nanti tiga kata harus milih yang mana ini panggilannya Pak Slamet, Anwar, atau Pak Sadat? Oh, Biasanya aja Pak Selamat, Pak. Pak Slamet. Oke, Pak Slamet. Kayak orang Jawa dong jadinya ya. Baik, terima kasih Pak Selamat. Ya, selamat, Pak. Kemudian lanjut Bu Elin Sumanti dari Sumbawa. Bu Elin, silakan Bu Elin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. videonya lagi error ini, Pak. Kenapa? Selamat siang. Selamat siang. Iya, tampilan videonya nggak bisa. Aduh, kasihan Lagi, sekali. iya. Perbaiki besok kalau tampil untuk presentasi tugas gimana kalau nggak bisa? Nggih, Pak. Oke. Iya. Nama saya Ibu Elin Sumanti. Saya dari Man 1 Sumbawa, mengajar bahasa Inggris. Iya. Ya, gitu aja. Iya. Asli Salam dari mana, kenal Ibu? semuanya. Assalamualaikum. Salam. Asli dari mana, Bu Elin? Asli Sumbawa, Pak. Oh, asli Sumbawa juga. Iya. Oh, saya kira biasanya banyak yang asli dari mana, tapi kerja Iya. di sana gitu. Oh, asli Sumbawa juga ya? Pernah ketemu sebelumnya di Nggih. pelatihan Saya masih ingat sekali meeting. kok. Nggih, Pak. Ah, Nanti ingat kita anu banget. sama operator videonya bisa Oh, karena gitu nggih. tadi saya hide terus saya kembali lagi kayaknya susah. Nanti kita betulin nggih, Pak ya. Nggih. Biar besok Salam bisa kenal tampil semuanya. presentasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Pak Dahran Nasri. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Dahran Nasri, sama dengan Pak Saiful Fahmi dari MI Nurul Watan Remajon, Pak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Satu madrasah berarti ini ya? Ya, satu madrasah dengan Pak Saiful Fahmi. Oke. Bidang studi apa Pak yang diampu? Kebetulan jadi guru kelas 6. Oh, guru kelas 6. Oke. Nanti bebas milih nanti Pak bikin modul ajarnya. Siap. Baik. Terima kasih Pak. Panggilannya Pak Dahran atau Pak Nasri? Biasanya Pak Dahran. Pak Dahran, baik. Ya. Terima kasih Pak Dahran. Ya. Lanjut, Hendra Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hendra Julianto, Pak, ngajar PAI di SMA 2 Sumbawa. Oke, Pak Hendra Julianto, PAI. Oke, SMA Nggih, Pak. Bang nggih. Nggih, Pak. Panggilannya Pak Hendra, Pak Julianto? Pak Hendra, Pak. Pak Hendra. Pak Hendra dari Sumbawa, PAI. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Lanjut. Brur Asgaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Masrur Asgaf dari Praia. Dari Praia, kemudian mengajar di MTS Darul Muhajirin Putri Praia. Tadi Dan nama saya siapa Bu namanya? Nama Masrur Asgaf. Masruroh Asgaf, ya. Masruroh.
Ya. Oke, sini namanya Mas Roro Bur Mas aja. Asjab. Oh iya ya, belum diganti, maaf maaf. Panggilan Ya, Bu siapa? Bu Mas Roro gitu. dia bisa Bu Mas Roro ya. Ya. Dan saya mengajar sejarah kebudayaan Islam atau PAI termasuk ya. Oke, nggih, SKI nggih. Oke, Ya, terima ya. kasih Bu Mas Roro. Sama-sama ya. Lanjut Bu Kustina. Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kustina Rosevi, mengajar di MA NW Samawa, mengampu mata pelajaran matematika di kelas 10 12. Oke, di Ya, Pak. Samawa di mana itu, Bu? Di Sumbawa besarnya, Pak. Di Hmm. Sumbawa. Kalau tinggalnya di Seketeng, namanya Pak, ada namanya Kelurahan Seketeng. Nah, kalau sekolahnya di mana itu? Di di kotanya? Di kota, Sumbawa besarnya? di Sumbawa besarnya. Oke, Bu Ayu matematika ya? Iya, Pak. Matematika. Iya. Makin tekun, makin tidak karuan. Benar sekali, Bapak. Matematika. Makasih. Oke. Terima kasih Bu Kustina. Lanjut Bu Sri Ayu Martini. Terima kasih Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Martini. Saya dari Barijulat, Lombok Tengah, Praia, dan ngajarnya di Kecamatan Pujut, namanya SDN Ngolang, Pak, depan sirkuit. Oh, depan sirkuit. Oh ya, ini rame terus sana ya? Iya, Pak. Betulan sekarang kan lagi pengrekrutan untuk tenaga kerja yang untuk GP yang akan datang. Ya, tapi panas minta ampun di sana itu. Siap, betul-betul panas. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum? Ada yang belum dipanggil namanya ini sudah semua. Pak Jul kok belum kelihatan ini ya dari MAN 1. Yang di sini sih sudah saya panggil semua namanya. Baik, karena sudah semua, baik kita akan mulai. Akan mengantarkan dulu untuk penyusunan belajar. Nah, nanti ketika masuk membuat tugas, baru kita akan per kelompok. Jadi hari ini kita samakan ini dulu persepsinya, ulang belajar, kemudian nanti silakan buat tugas. Besok kita ketemu lagi per kelompok dan masing-masing presentasi. Oke, presentasi modul ajarnya, tetapi tidak langsung jadi satu modul belum. Kita akan bagi-bagi. Jadi di dalam modul ajar intinya apa saja sih? Nah, kita akan bahas sekarang. Nah, nanti buat per ini bagian saja dulu. Nah, di akhir baru jadi satu modul ajarnya itu. Oke, baik. Izin sebentar untuk jadi dalam kurikulum Merdeka, seperti yang Bapak sudah memahami, ada dua jenis rencana pembelajaran. Jadi kalau Bapak membuat rencana pembelajaran, itu bisa berbentuk dua ini. Ada pertama adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua adalah modul ajar. Oke. Jadi lagi bentuknya ada dua Bapak Ibu, tidak harus modul ajar. Membuat RPP juga boleh dalam kurikulum Merdeka. Jadi perangkat pembelajaran yang harus ada seperti dua ini. Salah satunya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang kedua adalah modul ajar. Oke, tuh. Jadi jangan salah. Kalau beranggapan bahwa satu-satunya perangkat yang harus disiapkan adalah modul ajar, tidak. Tapi juga boleh membuat yang namanya
RPP sama seperti RPP yang sebelum ini, sebelum kurikulum merdeka itu. Nah, kalau ingin buat RPP, apa saja komponennya? Lu masih ingat tentang RPP yang disederhanakan? Nah, yang itulah yang masih dipakai. Oke, jadi penyederhanaan kurikulum yang tahun 2019 itu yang ada surat edaran dari Mendikbud, oke, di sana disebutkan bahwa untuk RPP cukup dengan 3 komponen saja. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu yang ada di surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi RPP yang kita buat kan seperti itu ya. Ketiga itu ya. Nah, sekarang masih berlaku Bapak Ibu. Sekarang juga boleh digunakan itu. Oke. Nah, jadi untuk komponen minimum RP sama dengan yang tahun 2019 itu tadi. Oke, sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Oke. Nah, kalau sekarang mau dipakai di dalam kurikulum itu juga boleh. Nah, nanti untuk tujuan pembelajaran silakan tujuan pembelajarannya bisa Bapak Ibu ambil dari ATP yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, jadi dalam membuat rencana pembelajaran kan diawali dengan membuat TP dan ATP kan. Nah, di ATP itu kan sudah ada TP-TP. Karena ATP kan sistematika atau langkah-langkah atau urutan dalam mengajarkan TP-TP itu. Nah, jadi untuk TP-nya silakan dulu bisa ambil nanti dari TP dari ATP yang sudah ada. Tuh. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Nah, sekali lagi kalau untuk RPP dan modul ajar kita mengambil 1 TP. Oke. Tapi TP dalam kurikulum merdeka itu berbeda pengertiannya dengan TP di kurikulum sebelumnya. Oke. TP di dalam kurikulum merdeka itu adalah turunan dari CP. Sehingga masih agak luas. Oke, agak besar, agak gemuk dikit lah. Berbeda dengan TP di kurikulum 2013 atau sebelumnya. TP itu sangat operasional, spesifik. Nah, kalau TP yang sekarang ini sama dengan KD kalau di kurikulum sebelumnya. Jadi untuk jumlah pertemuannya pun bisa jadi lebih dari 1. Nah, tinggal kita lihat nanti waktu di ATP itu kan sudah ada keterangan itu TP ini berapa jam alokasi waktunya dan berapa kali pertemuan. Nah, jadi nanti untuk langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran juga mengikuti yang ada di ATP itu. Kalau di ATP disebutkan katakanlah 9 jam dalam kurung 3 pertemuan, berarti nanti ya untuk RPP atau modul ajarnya harus dibuatkan 3 kali pertemuan untuk langkah-langkah atau kegiatan pembelajarannya. Oke. Kemudian asesmen pembelajaran. Ini asesmen untuk di awal dan di akhir pembelajaran. Oke. Yang di awal untuk apa? Untuk mengetahui kesiapan, dan yang di akhir untuk mengecek pencapaian tujuan pembelajaran. Oke. Ini untuk RPP. Nah, apa yang membedakan dengan modul ajar? Ini sama sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini komponen minimum modul ajar ini. Apa yang membedakan berarti? Silakan, ada yang berpendapat boleh yuk di unmute mic-nya. Apa yang membedakan? Itunya di mana Bapak Ibu? Kalau di model ajar ini ada asesmen awal, kemudian asesmen akhir gitu. Kalau di RPP cukup asesmen saja gitu. Yakin? Ini? Nah, ini awal dan akhir. Ada juga.
Oh iya iya iya. Mungkin asesmennya kalau di Kumer itu ada formatif, kemudian ada yang sumatif mungkin Pak Wahidun. Ini sama ini Kemudian kan. Nah itu. Ini Ya. RPP untuk Kumer loh ya. Bukan RPP yang dulu, bukan. RPP yang Kumer. Nah, yang membedakan di mana? Izin Pak. Paling oke, silakan. Kalau di RPP itu tidak tercantum di situ komponennya itu pemahaman bermakna, Pak. Di modul ajar itu ada pemahaman bermaknanya. Oke. Lihat ya. Oke. Di sini di RPP 1 apa komponennya? Tujuan pembelajaran. 2 langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. 3 assessment. Kita lihat sekarang ini modul ajar. Ini RPP kan? Nah, sekarang ini modul ajar apa saja komponennya? 1 tujuan pembelajaran sama. 2 langkah-langkah atau kegiatan sama. 3 rencana assessment sama. Yang membedakan apa di akhir ini? Media Keempat pembelajaran. Nah, jadi ada media pembelajaran yang digunakan. Oke. Media di sini yang termasuk adalah bahan bacaan yang digunakan, kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari secara oleh peserta didik. Jadi membedakan modul ajar dengan RPP, hanya ini tambahan ini, media pembelajaran ini. Makanya disebut dengan RPP Plus. Plusnya apa? Plus media pembelajaran ini. Gitu. Tapi ini juga versi minimalisnya, minimumnya. Jadi ada modul ajar yang minimalis, ada juga nanti modul ajar yang lengkap. Nah, nanti yang akan dibuat oleh Bapak Ibu untuk tugas yang ini, yang lengkap ini. Nah, itu. Tadi ada yang sudah menyinggung tentang pemahaman bermakna. Nah, itu ada di sini. Tapi kalau yang minimalisnya ini ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan, rencana assessment, baik di awal dan juga di akhir, plus ini, media pembelajaran. Kalau untuk modul ajar yang minimalis, yang minimum itu. Nah, yang banyak beredar atau yang diminta di MM biasanya lengkap ini. Nah, untuk komponen modul ajar yang versi lengkap, itu ada 3 bagian, ada 3 komponen, ada 3 unsur lah sebutannya begitu. Yang pertama adalah bagian informasi umum yang pertama. Yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga ada lampiran. Jadi kalau kita ingin membuat modul ajar yang versi lengkap, ini ada 3 bagian penting, ada 3 bagian utama. Pertama informasi umum. Apa saja yang ada di sini? Yang pertama adalah identitas penulis modul. Langsung ke sini aja dah. Langsung ke lembar kerjanya aja. Mana ini? Hai, kenapa? Itu. Baik, ini nanti yang Bapak unduh lembar kerjanya pakai ini, langsung nanti bisa diisi. Ini. Jadi silakan nanti diisi nama guru, diisi dengan nama Bapak Ibu sendiri, ya. Kalau yang sudah download bisa dibuka, bisa langsung mengisi. Silakan diisi dengan nama Bapak Ibu masing-masing, nama guru di sini siapa, silakan diisi, nama madrasahnya atau nama sekolahnya, kemudian fase atau kelasnya, fase dan kelas bukan fase dan kelasnya kelas berapa,
kemudian mata pelajarannya apa. Silahkan diisi. Elemen, nah apa tuh elemen? Masing-masing mapel memiliki elemen yang berbeda sesuai dengan karakteristik mapelnya. Oke, contoh kalau di matematika itu ada bilangan, ada aljabar, ada geometri, ada pengukuran. Oke, kalau di bahasa ada menyimak, atau listening bahasa Inggris ya, ada membaca dan memirsa. Oke, ada lagi berbicara dan presentasi. Oke, ada menulis. Nah itu elemen namanya. Oke, kalau di IPA ada pemahaman IPA dan ada keterampilan proses. Itu elemennya apa nanti yang akan di ini kan kuatkan modul ajarnya itu. Kalau di PAI atau ada fikih, ada akidah, akhlak, ada penhadir sebagainya. Kalau PAI yang umum, kalau PAI yang khusus lain lagi nanti ini elemennya ya, itu masing-masing berbeda. Kemudian materi pelajarannya apa, pokok bahasanya apa, kemudian banyaknya pertemuan atau alokasi waktu, JP lihat di ATP-nya nanti silakan. Oke. Kompetensi awal. Nah, apa itu kompetensi awal? Adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, ini berdasarkan hasil asesmen awal. Oke, jadi untuk menentukan kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa, Bapak Ibu harus melakukan asesmen awal dulu kepada anak-anak supaya tahu pengetahuan dan keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh mereka. Oke, tuh. Contoh untuk belajar matematika ya matematika. Jadi di matematika contoh katakanlah untuk perkalian, kan anak juga harus sudah memiliki pengetahuan berhitung, penjumlahan, sorry. Ya, jadi prasyarat ini juga harus dipenuhi oleh anak-anak sebelum mereka belajar tentang operasi perkalian. Kalau ini belum dipenuhi, Bapak Ibu, mengajar atau menjelaskan sampai busa mulutnya nggak bakal nyambung nanti, nggak bakal bisa. Nah, jadi harus dipenuhi dulu, gitu. Atau yang lain nanti silakan ini kan, katakanlah untuk bahasa, atau mungkin mempelajari teks apa gitu ya. Nah, mungkin kosakata terkait dengan apa, ungkapan, expression tentang apa, nah, itu harus dimiliki oleh anak. Nah, itu tuliskan di sini. Kemudian, atau mungkin tensisnya tentang apa gitu ya, kerja apa yang terkait dengan apa yang akan dipelajari. Itu yang dimaksud dengan kompetensi awal. Izin Pak. Oke, silakan. Kalau kompetensi awal ini guru yang menentukan jadinya ini Pak? Berdasarkan ininya siswa yang kita kasih assessment awal dulu supaya kita tahu posisi anak tuh di mana, modal mereka untuk belajar ilmu materi yang akan kita belajar itu sudah sampai di mana gitu. Nanti akan ketahuan katakanlah sekian persen anak sudah memahami tentang apa ya, tergantung apa yang akan dipelajari itu 50% atau 30% agak paham, agak memahami tentang apa. 25% sama sekali belum memiliki pemahaman tentang apa. Nah, gitu nanti hasilnya akan seperti itu nanti begini. Jadi kita akan bisa melihat, memetakan berapa anak di kelas kita itu yang sudah memiliki pemahaman tentang apa ya, terkait dengan materi yang akan dipelajari, dan sekian persen anak yang belum memahami atau mungkin sekian persen setengah lah katakanlah sudah paham tentang ini tapi belum begitu lancar dalam perkataan begitu, atau katakanlah yang KI katakanlah sudah mengenal huruf hijaiyah atau sudah bisa tetapi belum begitu fasih dalam membunyikan dalam membaca katakanlah ya gitu. Kalau kenal dengan huruf hijaiyah sudah kenal mereka tapi belum begitu bagus ilmu sabka atau sering ketukar-tukar dengan yang
dengan huruf apa katakanlah, belum gitu bisa membedakan antara apa dengan apa katakanlah. Itu contoh dari kompetensi awal. Nah, ini harus dilakukan paling tidak jangan mendadak ya, kalau sebisa mungkin ya Amin 1 untuk mengetahui pengetahuan awal mereka itu. Berarti di kompetensi awal ini kita deskripsikan jadinya Pak untuk kompetensi murid ya. Betul dideskripsikan. Persentasenya apa nggih? Oke. Siap. Ada yang mau bertanya silakan. Tentang kompetensi awal. Kalau enggak, saya lanjutkan. Oke, sekarang masuk ke profil pelajar. Nah, ini adalah keterangan opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Profil pelajar ini terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ingat apa saja profilnya? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan semuanya, cukup pilih salah satu atau salah dua saja yang betul-betul memang sesuai dan bisa dikembangkan dalam kegiatan dan materi tersebut. Jadi kalau yang sekiranya nanti di dalam kegiatan pembelajaran dan materinya nggak nyambung, usah dituliskan. Karena saya sering menjumpai masih dituliskan semuanya, 6-6-nya itu. Nggak usah. Pilih salah satu atau salah dua saja lah ya. Maksimal, menurut saya sih, paling banyak 2 saja cukup sudah. Mana yang betul-betul memang relevan, sesuai dengan materi dan kegiatan pembelajarannya. Contoh ini, Ibu menuliskan menuliskan profil gotong royong, tapi dalam kegiatan pembelajarannya sama sekali nggak ada kegiatan kerjasama di sana, tidak ada kerja kelompok di sana. Berarti kan nggak mungkin akan tercapai. Bernalar kritis, kata-kata. Bagaimana mungkin anak bisa bernalar kritis kalau dalam kegiatannya anak hanya mendengarkan ibu yang ngomong terus, ibu menjelaskan terus. Lalu tugas-tugasnya juga tugas-tugas yang lower order thinking skill. Tidak melatih anak untuk higher order thinking skill. Itu juga tidak akan tercapai benar kritisnya. Jadi tugas-tugasnya juga harus yang menuntut anak untuk menganalisis, mengevaluasi, itu supaya tercapai itu. Jadi silakan untuk profil pelajar pilih salah satu atau salah dua lah ya, yang betul-betul relevan dengan kegiatan dan juga materinya. Gitu. Itu untuk profil pelajarnya. Untuk target peserta didik, ada target peserta didik yang siswa reguler, artinya siswa di kelasnya itu normal, ada yang katakanlah anak memang kurang, sedang, tinggi gitu ya, campur jadi satu. Berarti kelasnya adalah reguler, peserta didik reguler. Artinya di kelasnya itu campur, heterogen, ada yang kurang, ada yang biasa, ada yang tinggi gitu ya, jadi satu. Atau mungkin ada yang kedua adalah berkebutuhan khusus. Ada yang berkebutuhan khusus maksudnya adalah mengalami gangguan atau kendala dalam menyerap materi pelajaran karena ada gangguan fisik atau gangguan apa gitu ya, termasuk dalam ABK, anak berkebutuhan khusus, lambat dalam menerima. Tapi ada juga yang ABK-nya ABK yang plus, dia artinya dia terlalu cerdas, terlalu pinter untuk menyerap materinya. Itu juga termasuk dalam berkebutuhan khusus. Jadi selain yang lambat, juga yang sangat cepat itu dimasukkan dalam anak berkebutuhan khusus. Nah, di kelas Bapak Ibu nanti ada nggak yang seperti itu?
Kalau tidak ada, berarti cukup menuliskan anak yang kelas yang reguler atau peserta didik yang reguler. Campur biasa gitu loh. Ada yang memang lambat, ada yang sedang, ada yang lambatnya lambat normal maksudnya ya, bukan lambat karena gangguan macam-macam enggak. Biasa lah anak yang agak ini. Nah, intinya kalau kelas kelas normal biasa reguler. Ya. Yang kedua adalah ABK tadi itu anak berkebutuhan khusus, baik yang mengalami kesulitan dalam eh, menerima materi karena satu dan lain hal, oke. Yang kedua bisa juga karena terlalu cepat ya, terlalu pinter, jenius katakanlah begitu. Perlu juga penanganan khusus ya. Oke. Ini untuk target peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana. Silakan ini kalau mau dipecah seperti ini, media pembelajarannya apa saja, sumber belajarnya apa boleh, atau kalau enggak, kalau nggak mau pusing ya, sarana dan prasarananya titik 2 nanti adalah semua hal, semua apa saja yang dipakai dalam pembelajaran. Silakan tulis di sini. Oke, kalau mau dipecah seperti ini, media pembelajarannya apa, sumber belajarnya apa, monggo. Tapi kalaupun tidak, kalau nggak mau repot, tulis saja apa saja yang Bapak gunakan dalam pembelajaran juga boleh. Di sini ini. Di sarana dan prasarananya. Kemudian model pembelajaran. Kalau di awal-awal Bapak Ibu melihat atau kalau browsing atau download modul ajar di internet, kalau yang versi lama model pembelajaran di sini ada ditemukan nanti adalah daring dan luring. Nah, dulu awal-awal kan masih COVID itu Bapak Ibu. Jadi model pembelajarannya ada yang daring, online, ada yang luring, tatap muka, ada yang blended, campur, kadang luring, kadang daring. Nah, sekarang karena sudah bebas dari COVID, saya kira sudah nggak ada lagi model pembelajaran yang luring-luring seperti itu. Maka model pembelajarannya berganti, tidak seperti itu. Model pembelajarannya ya model pembelajaran apa yang dipakai oleh Bapak dalam melaksanakan pembelajaran nanti itu. Ada model pembelajaran apa itu discovery, inquiry, ada project based learning, ada problem based learning dan sebagainya. Nah, silahkan nanti ditulis di sini. Boleh dilengkapi, akan lebih bagus kalau dengan pendekatannya apa. Pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa. Gitu. Jadi yang paling besar lo ya, yang melingkupi atau yang menjadi filosofi atau dasar pemikiran itu apa. Itu namanya pendekatannya. Nah, kemudian diimplementasikan dalam model-model pembelajaran. Baik itu discovery, inquiry, project based learning maupun problem based learning. Nah, dalam melaksanakan model kan ada metode itu. Silakan digunakan, tuliskan juga boleh metodenya apa. Kalau enggak, cukup dengan model apa yang dipakai juga boleh. Kamu lengkap juga boleh, lebih bagus. Walaupun sebenarnya masing-masing mapel memiliki model tersendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak harus mengikuti apa yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kalau dari pemerintah kan 4 tadi itu Bapak Ibu. Ada discovery, inquiry, ada project, ada problem based learning. Tetapi sebenarnya sekali lagi masing-masing mapel mempunyai model yang lebih tepat sebenarnya untuk pembelajarannya. Contoh ini di bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sekarang bukan sekarang, sudah dari beberapa tahun yang lalu kan digaungkan genre based approach. Sebenarnya genre based approach lebih cocok untuk mengajarkan bahasa daripada memaksakan diri menggunakan problem based learning, inquiry learning itu malah kurang pas kalau menurut Jadi silakan seperti Bu Elin nanti atau Pak
siapa tadi saya lupa dari wujud itu bahasa Inggris ya, boleh menggunakan, atau saya sekarang malah lebih pas menggunakan genre based approach, pendekatan berbasis jenis teks, ragam teks, genre. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu tadi ini informasi umum bagian pertama. Nah, yang menjadi inti adalah di sini. Masuk pada komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Cuma di sini ada pertama, Ibu tuliskan nanti tujuan pembelajaran. Saya minta selain TP juga IKTP-nya. Karena untuk melihat kewajaran atau kemasuk akalan jumlah pertemuannya. Kadang Bapak Ibu membuat modul ajar RPP itu nggak logis karena dengan sekian banyak RPP tapi hanya sekian pertemuan, kan nanti juga nggak masuk akal. Saya ingin lihat nanti, makanya tolong tuliskan juga TP dan IKTP-nya. Juga KKTP. Apa itu KKTP? Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kalau IKTP adalah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu ya ini KD sama IPK lah gitu kan. Kalau gitu ya. Pertama ini KD dan IPK-nya tuh yang pertama. Yang kedua adalah KKTP. Bagaimana mengetahui ketercapaian dari tujuan itu? Maka dibuatkan yang namanya KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Macamnya ada banyak ini jenisnya. Sekarang yang terbaru yang sesuai dengan panduan asesmen yang terbaru itu macamnya ada 5 kalau nggak salah. Kalau yang dulu kan ada 3. Bisa menggunakan rubrik, bisa menggunakan interval, bisa menggunakan pertama menggunakan deskripsi, ya deskripsi kriteria, deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, yang ketiga interval. Nah, yang terbaru kayaknya ada tambahan lagi gitu, tambahan lagi yang bagaimana mendeskripsikan atau membuat KKTP itu. Nanti kita cek bareng-bareng lagi untuk KTP ini. Yang jelas Bapak bisa lihat di panduan asesmen yang terbaru di tahun 2024 bulan Juni kemarin kalau nggak salah. Sudah punya belum panduan yang terbaru? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Saya share aja di itu ya, di Semade ya. Saya share di download, Bapak Ibu silakan. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agar anak juga termotivasi untuk mempelajari materi tersebut, kan mereka harus tahu apa sih manfaatnya. Jadi kalau sama dengan kita, orang dewasa, kalau kita mengikuti suatu kegiatan sekarang lah, ini katakanlah Bapak mengikuti Skoci ini. Kalau tidak tahu manfaatnya apa sih ikut Skoci ini, apa sih manfaatnya belajar penyusunan modul ajar itu, pasti Bapak tidak akan memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti Skoci ini. Tapi kalau tahu manfaatnya, kalau saya ikut program ini nanti akan bisa begini, pasti Bapak akan lebih semangat. Rasa ininya lebih tinggi gitu loh, antusiasmenya juga lebih tinggi. Sama juga dalam pembelajaran anak-anak atau siswa itu akan jauh lebih termotivasi, antusias itu kalau mereka juga tahu apa sih yang akan mereka dapat nanti dari mempelajari materi tersebut, khususnya dalam kehidupan sehari-hari nanti itu. Jangan sampai apa yang lucu, kejadian lucu di IG ya, saya baca di IG itu ada orang Jawa main ke Bali, ya, dan Bali kan wisata internasional, hampir semua menu-menunya pakai bahasa Inggris. Ada orang Jawa itu pesan green coconut
green coconut. Dia nggak tahu kalau green coconut itu ternyata klepon, Bapak Ibu. Tahu klepon? Ya, telepon. Tapi karena pakai nama asing, menunya pakai bahasa Inggris, green coconut, harganya 30 sekian ribu, Mahal cuman juga. iya, lima biji 5.000 untuk telepon, nyesel dia katanya. Di hotel ya mahal itu telepon. Iya, Di pasar coba murah meriah. beli di Kenapa? pasar 5.000 nggak nyampe itu, kayaknya 3.000 paling itu. Namanya keren Pak kalau di hotel itu. Nah itu Sama dia kayak di karena kita. green coconut itu kan. Iya. Kopi itu di warung 3.000, masuk ke 5.000. kantin 5.000, kalau masuk ke kafe 30.000 jadinya. 50.000 ya. Betul. Nah, itulah bahasa. Oke, makanya guru bahasa Inggris kalau bisa juga bisa ini kan menjelaskan ke anak-anak apa manfaatnya belajar materi teks deskriptif, katakanlah setelah belajar teks apa sih kira-kira manfaatnya, kan gitu. Supaya anak juga lebih semangat nanti belajar. Ini lagi pemahaman bermakna terkait dengan manfaat apa yang didapat anak setelah mempelajari materi tersebut apa, khususnya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, ini pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan bernalar kritis pada diri peserta didik. Pertanyaan ini mengarahkan atau memandu peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Intinya pertanyaan untuk memancing keingintahuan siswa supaya anak lebih tertarik untuk mempelajari materi itu. Nah, biasanya ini ada di awal-awal bab, Ibu. Di buku siswa, di awal bab biasanya kan ada gambar dan pertanyaan di bawahnya kan? Ya. Nah, itu biasanya itulah yang disebut dengan pertanyaan pemantik. Jangan sampai salah, nah masih saya temui sering kalau di praktek ngajar itu, kalau simulasi pembelajaran, pertanyaan pemantik itu justru malah membuat anak langsung tahu, nggak semangat, nggak ingin belajar lagi. Kenapa? Pertanyaannya langsung apa yang disebut dengan teks deskripsi. Wah ya nggak tahu anak-anak itu tanya begitu. Gimana struktur teks deskripsi? Oh itu wilayahnya guru itu bukan anak-anak. Oke, jadi yang kayak yang gitu itu jangan ditanyakan ke anak. Nah, itu akan mematikan keingintahuan siswa. Oke. Jadi pertanyaan yang gampang-gampang, yang jawabannya juga multidimensi, artinya jawabannya tidak harus satu, tidak hanya jawaban itu saja yang benar, tapi bisa bermacam-macam. Dan biasanya sudah ada di buku siswa, biasanya di awal bab itu ada gambarnya, ada pertanyaannya. Oke. Kalau kurang menarik, silakan dibuat sendiri. Oke. Termasuk pemahaman bermakna juga di buku guru sudah ada itu. Meskipun tidak semua dan tidak semua mapel itu bagus dalam membuat ini contoh pertanyaan pemahaman bermaknanya itu, ada yang bagus-bagus, ada yang kurang. Oke. Intinya kalau Bapak Ibu mau membuka buku guru, di sana sebenarnya sudah ada semua. Oke. Kalau belum bisa membuat IKTP, kalau di kurikulum sebenarnya adalah indikator, itu di buku guru itu sudah ada sebenarnya. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian membuat TPATP, kalau kesulitan harus didampingi dengan guru itu. Baik. Nah, ini beberapa sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran pada komponen inti yang kelima ini. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu mulai harus memunculkan pembelajaran berdiferensiasinya. Karena sesuai dengan apa namanya ya, konteks atau nuansa merdeka di sini kan pembelajaran modul ajarnya modul ajar yang berdiferensiasi. Nah, di mana letak diferensiasinya di sini nih? Ketika masuk pada kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu harus sudah mulai memikirkan
bentuk diferensiasi pembelajaran akan seperti apa nanti. Apa saja Bapak Ibu diferensiasi pembelajaran itu yang bisa dilakukan? Strateginya apa saja? Atau ada macam apa saja lah diferensiasi itu? Diferensiasi konten, Oke, bagus. Produk, diferensiasi Diferensiasi lingkungan, proses, Proses Produk, dan konten, produk dan proses, proses. Oke, produk, sorry, konten. produk. Kait dengan Konten, apa konten? menyiapkan Konten, ayo. materi, menyiapkan materi Materi, yang akan diajarkan. bagus. materinya di Berarti kita bisa membuat diferensiasi konten atau materi. Seperti apa maksudnya? Atau contohnya? Jadi maksud dengan mendiferensiasikan konten itu seperti apa contohnya? Apakah anak-anak, contoh ini, Bapak Ibu mengajar siswanya berapa? 25 siswa. Kita membuat 25 materi yang berbeda gitu. Tidak. Tidak. Kalau membuat 25 materi yang berbeda, siapa yang sanggup jadi guru? Iya, betul. Ada yang bisa kalau itu. Jadi yang dimaksud dengan diversity konten di sini adalah Bapak Ibu membuat penyajian materi yang berbeda. Kalau materinya sama, pokok bahasanya ya sama, tetapi cara penyajiannya yang berbeda-beda, modanya yang berbeda-beda. Ada mungkin tayangkan dari video, ada mungkin memakai PowerPoint, ada yang mungkin dengan hasil dari rangkuman berupa apa dari dicetak, di print gitu. Jadi macamnya Canva juga bisa Pak ya. cara penyampaiannya, cara penyajiannya berbeda gitu. Model penyajian berbeda. Kalau materinya ya sama, karena TP-nya kan sama. Sama-sama mempelajari tentang apa ini klasifikasi makhluk hidup katakanlah. Ya harus sama materinya. Tetapi cara menyajikan materinya berbeda. Gitu. Ada yang disajikan dengan tadi itu ada video, ada gambar, ada dengan artikel mungkin ya. Tuh, ada mungkin dengan Mungkin bisa dikaitkan dengan gaya belajar itu Bapak nggih? Oh Bisa dikaitkan iya. gaya belajarnya Oke, kan yang karena ketiga itu. betul, ya. Karena kita kan membuat diferensiasi berdasarkan 3 kebutuhan siswa itu, 3 ragam siswa ada berdasarkan siapa awalnya, audio dan kinestetik. Visual sama Auditori dan belajarnya dan kinestetik. minatnya. Oke. Betul. Nah, yang kedua terkait dengan proses. Apa itu proses? Kalau tadi konten, materi. Nah, kalau proses apa? Perlakuan kepada siswa. Proses berarti cara, strategi. Oke, yuk. Proses berarti berkaitan dengan cara atau metode atau strategi pembelajarannya. Jadi untuk mempelajari materi itu caranya mungkin saja berbeda-beda. Bisa dengan berjenjang. Anak-anak yang sudah paham dan memiliki pemahaman yang sangat bagus bisa berikan kegiatan yang berbeda dengan anak yang sama sekali belum paham. Gitu. Yang belum paham kita dampingi, kita jelaskan. Tuh. Dari nol. Anak yang sudah paham, nggak perlu dikasih penjelasan lagi, orang sudah paham ngapain. Kita berikan apa? Pendalaman. Oke, kita berikan tugas-tugas yang lebih menantang, yang bisa membuat dia lebih tertarik, antusias untuk mempelajari materi tersebut. Atau diberikan tugas untuk ngajari temennya yang belum bisa, gitu, oke? Teman sejawat. Betul, gitu. Itu proses. Dengan proses ini bentuk kegiatannya yang berbeda untuk anak-anak itu. Itu contohnya. Contohnya juga bisa lagi nanti. Kemudian produk, definisi produk. Terkait dengan apa itu kalau produk? Kalau tadi
konten materi, proses itu metode, strategi. Kalau produk terkait dengan tagihan. Oke, tagihan. Artinya untuk menunjukkan anak sudah menguasai TP tersebut, caranya itu bisa berbeda-beda. Tidak harus satu untuk semua. Kalau selama ini saya yakin Bapak Ibu guru terbiasa memberikan tugas satu untuk semua. Ya kan? Jarang ada guru yang membuat apa namanya itu kebebasan kepada anak untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menguasai TP tersebut atau KD tersebut, kan jarang. Biasanya satu ya untuk semua tugasnya sama. Nah, sekarang tidak. Di kurikulum Merdeka, anak-anak diberi kebebasan untuk menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menguasai TP tersebut. TP-nya apa? Sama TP-nya, tetapi cara menunjukkan anak sudah paham itu bisa berbeda-beda. Gitu. Yang contoh ini, anak-anak yang senang apa namanya itu, kalau dari ya belajar katakanlah, yang anak-anak senang auditori, yang kehidupan auditori mungkin lebih senang membuat podcast gitu ya, dibolehkan saja. Atau mungkin yang visual senang buat gambar, komik atau grafik, silakan. Okay. Atau sesuai dengan minatnya, yang hobi, yang minatnya itu di olahraga, mungkin dia akan membuat kalau yang bahasa tulisan tentang olahraga. Yang senang teknologi akan mungkin teksnya tentang teknologi. Yang senang seni membuat mungkin tentang seni gitu. Tidak harus satu, bebas. Yang penting TP-nya tercapai sama gitu. Cuma cara menunjukkannya saja berbeda-beda itu. Oke. Kemudian ya dari tiga definisi tadi itu, silakan nanti Bapak Ibu sebisa mungkin dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Oke. Baik di pendahuluan, inti maupun penutupnya itu. Kalau ada yang bertanya, Pak, apakah ketiga-tiganya harus muncul semua? Tidak. Oke, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu memunculkan ketiga jenis tadi itu, diferensiasinya, diferensiasi konten, produk maupun prosesnya, tidak harus semuanya muncul. Boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Kalau masih sangat kesulitan, ya satu muncul diferensiasi sudah cukup. Syukur bisa dua, syukur-syukur sudah tiga-tiganya muncul. Kalau di Kemenak ada juga tambahan diferensiasi lingkungan. Di mana lingkungan itu, baik lingkungan secara fisik maupun non-fisik itu bisa mendukung anak belajar. Oke. Kalau di panduan pembelajaran Kemdikbud tidak ada, hanya tiga. Hanya sesi konten, proses, dan produk. Tapi kalau untuk di Kementerian Agama, ada tambahan satu lagi, yaitu diferensiasi lingkungan. Di mana guru mampu membuat lingkungan baik fisik maupun non fisik yang nyaman bagi anak untuk belajar itu. Di dalamnya contohnya apa? Ada tata ruang, bagaimana mengatur tempat duduk supaya nyaman anak untuk belajar gitu ya. Dan belajar tidak harus di kelas. Termasuk yang non fisik, bagaimana apa namanya itu ya, perlakuan kita terhadap anak itu. Ciptakan suasana yang anti bullying katakanlah. Jangan sampai anak itu merasa kapok untuk berbicara, kapok untuk bertanya atau berpendapat gara-gara ketika dia salah terus ditertawakan oleh kita. Maka kadang guru kan juga ikut tertawa juga kalau anak-anak ngomong atau berpendapat atau bertanya yang agak sedikit nyeleneh gitu ya. Kadang teman-teman yang ketawa kita ikut ketawa juga. Itu nanti bisa membuat anak tidaknya trauma lah kalau begitu, kapok untuk
bertanya lagi atau mungkin kamu untuk berpendapat lagi, itu dimasukkan dalam kategori diferensiasi lingkungan. Jadi kita bagaimana mengatur lingkungan kelas ya, supaya anak nyaman untuk belajar. Nah, nanti masukkan di sini di kegiatan pembelajaran ini. Jadi yang harus muncul nanti ketika kita ngomong atau berbicara tentang diferensiasi pembelajarannya di sini ini, tolong dimunculkan nanti di sini ini. Bagaimana bentuk diferensiasinya itu. Dan untuk diferensiasi yang sangat saya tidak rekomendasikan, ini sesuai dengan panduan pembelajaran adalah Bapak Ibu jangan sampai membuat diferensiasi kelompok belajar berdasarkan gaya belajar. Meskipun tadi sudah kita bahas ragam peserta didik itu ada 3 ya, ada berdasarkan gaya belajarnya, ada berdasarkan minat belajarnya, ada juga berdasarkan kemampuan awalnya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu membuat kelompok-kelompok nanti berdasarkan gaya belajar. Ini kelompok visual, ini kelompok auditori, ini kelompok apa itu kinestetik. Oke, itu kurang pas, kurang bagus. Nanti salah satu juga akan jadi membatasi anak. Kalau yang auditori terus dan auditori kan dia akan hanya memang di situ saja. Padahal secara alamiah sebenarnya kita memiliki ketiga-tiganya itu sebenarnya. Hanya saja ada yang memang lebih dominan di salah satu. Oke. Berdasarkan hasil tes biasanya itu ada yang cenderung di salah satu saja, ada yang salah 2 gitu. Meskipun ada juga yang rata, ketiganya berkembang juga gitu. Nah, sebisa mungkin kayak kita kembangkan ketiga-tiganya. Sebagai guru, kita punya kewajiban juga tugas untuk bagaimana mengoptimalkan ketiga gaya belajar itu. Anak tidak hanya bagus di auditorinya, tidak hanya bagus di kinestetiknya, juga atau visualnya. Mungkin semuanya bisa berkembang gitu. Nah, itu harus dicampurkan makanya seluruh gaya belajar itu. Dan kita dalam pembelajaran sebisa mungkin yang mengakomodir seluruh kegiatan yang nantinya itu akan apa namanya itu akan bahasanya ya selalu mengakomodir lah intinya begitu ya, anak yang yang visual juga iya, yang kinestetik juga iya, yang auditori juga iya gitu. Supaya semua bisa berkembang juga begitu. Oke, silakan nanti ini silakan. Ini di buku juga sudah ada ya untuk kegiatan pembelajaran itu. Akan Bapak mau membuka buku guru, insya Allah di sana ada. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini nanti pertemuannya sesuai dengan jumlah yang ada di ATP ya. Silakan. Kemudian sudah membuat ATP itu. Untuk TP 1 katakanlah itu ada berapa kali pertemuan. Kalau ada 2, berarti buatkan 2 pertemuan juga nanti untuk modul ajarnya itu. Kalau ada 3 pertemuan, ya berarti 3 pertemuan. 4 ya 4. Oke. Disilakan Bapak nanti pilih yang mana TP-nya bebas. Mau pilih yang banyak silakan, mau pilih yang sedikit juga boleh. Yang berikutnya adalah refleksi. Nah, ini yang membedakan juga dengan kurikulum sebelumnya. Kalau di kurikulum sebelumnya tidak ada refleksi, nah di kurikulum Merdeka ini ada namanya refleksi. Baik refleksi untuk pendidik maupun untuk pendidik. Jadi jangan hanya refleksi untuk siswa, kita sebagai pendidik juga harus mulai introspeksi diri, muhasabah, namanya refleksi. Jadi pendidik melakukan refleksi bersama guru atas aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kalau untuk siswa kan biasanya kita sering menanyakan tuh gimana Nana senang hari ini, bagaimana? Nah itu kan untuk anak itu kan. Nah untuk guru juga harus kita sebagai guru juga harus mulai introspeksi diri. Gimana tadi pembelajarannya? Kira-kira sudah tercapai atau belum? Ada nggak anak yang tadi belum terlibat dalam pembelajaran?
apakah metode yang saya gunakan tadi kira-kira sudah pas atau belum. Nah, itu juga harus dipertanyakan sendiri. Berapa keberhasilannya, oke? Berapa dan seberapa berhasil medianya, strateginya. Nah, itu juga harus dipertanyakan itu. Nah, ini juga ada di buku guru. Silakan ini contoh-contohnya seperti apa ada di sana. Nah, berikutnya adalah assessment. Ini assessment, baik assessment awal, assessment formatif maupun sumatif. Sebenarnya assessment awal juga termasuk formatif sebenarnya, tapi ya masuk dalam formatif awal. Sementara formatif yang sering kita maknai kan penilaian atau assessment yang terjadi di proses. Jadi sebenarnya awal juga masuk formatif sebenarnya. Sebenarnya hanya ada dua sebenarnya, formatif dan sumatif gitu sebenarnya. Tapi ini dipecah lagi ya. Ikuti saja sudah. Jadi nanti silakan dituliskan juga seperti apa untuk assessment awalnya, kemudian assessment formatifnya kira-kira apa saja yang akan dilakukan, dan sumatifnya juga akan seperti apa. Macam-macam assessment di panduan assessment itu, panduan pembelajaran dan assessment PPA yang nanti akan saya kirim atau unggah di Simadera. Silakan dituliskan di sini apa saja macam-macam assessmentnya itu, baik awal, formatif maupun sumatifnya. Ingat, sumatif dilakukan setelah akhir pembelajarannya itu. Nah, ini untuk yang komponen inti. Nih, ya, ada tujuan pembelajaran dan KKTP, pemandu makna, dan pemantik, kita pembelajaran, refleksi, dan assessment. Ini untuk komponen inti. Sementara bagian yang ketiga atau komponen ketiga adalah lampiran-lampiran. Di sini berisi apa saja? Lembar kerja peserta didik. Kenapa kok ada LKPD? Karena LKPD adalah salah satu bagian penting dari pembelajaran konstruktivisme ini. Karena paham yang dianut atau yang diikuti oleh pembelajaran yang sekarang ini mengacu kepada konstruktivisme, membangun sendiri pemahaman, sehingga perlu bagi Bapak Ibu guru untuk menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Baik itu problem based learning, discovery, inquiry, itu semuanya membutuhkan LKPD. Untuk anak bisa bekerja dengan baik. Sehingga nanti tolong disiapkan LKPD-nya. Lembar kerja peserta didiknya. Sesuai dengan IKTP tentunya dong. Indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kalau dulu sesuai dengan indikator ketercapaian ini. Oke, silakan Pak. Tadi ada yang mau tanya? Oke. Silakan. Untuk deskripsi materinya tidak masuk ke lampiran atau bagian inti, Pak ya? Yang mana? Untuk deskripsi materi. Oh, udah enggak perlu. Oh, itu udah enggak dicantumkan lagi, Pak. Soalnya deskripsi yang materi yang gimana contohnya? Ada beberapa modul yang apa ya, yang pokoknya sebagai modul contoh yang diterbitkan di sebentar, kalau enggak saya salah ingat itu Pak. Saya nemu beberapa contoh modul yang memang itu dikeluarkan oleh Kemenak sebagai contoh aja, dan sudah tertera materi di situ Pak. Ya, contohnya sudah Pak, contohnya. Ya, apa namanya? Misalkan nih kita hari ini berbicara tentang sub elemen ini. Misalkan di fikih itu ada konsep usul fikih misalkan. Nah, di dalam modul itu ada terlampir deskripsi materinya Pak, begitu. Jadi itu enggak masuk berarti Pak ya dalam modul. Di atas saja Pak, di atas itu kan terus kan ada itu, ada materi pokoknya apa. Kemudian di IKTP-nya itu otomatis akan tergambar di sana apa saja materinya itu. Karena IKTP itu kan masing-masing indikator kan tentu membutuhkan masing berbeda.
Oh iya Pak, iya. Oke. Jadi lebih kalau di materi pokok kan hanya hanya apa namanya ya, materi garis besarnya itu kan, materi pokoknya yang utama itu. Nah, kalau di indikator kan sudah masuk ke masing-masing ininya. Kompetensinya apa, materinya apa kan begitu. Mungkin yang dimasukkan Pak Muster itu Hmm? ada beberapa modul ajar yang pernah kita lihat gitu kita download misalnya Hmm? di sana sudah ada materi itu yang Ya, ditampilkan. maksudnya Ya, dideskripsikan, dimasukkan ke dalam model gitu Pak. ya Kalau nggak salah itu diambil dari buku gitu, dari buku siswa gitu yang dimasukkan di sana itu mungkin maksudnya. Mas, Ah, sebentar Pak. kalau Cek. ada boleh Pak di share juga biar kita ada gambaran lebih ini lebih jelas coba seperti apa. Pak Mustar ada contohnya, kalau bisa di share Sebentar screen Pak. juga. Oke. Ini saya sedang buka modul apa namanya, modul ajar yang pernah saya buat, tapi ini nggak ada laptop saya ini Pak, sebentar. Oh, oke. Masih loading lama banget ini Pak. Lanjut aja dulu Pak, nanti saya ambil lagi. Oke, jadi untuk Boleh lampiran bertanya, sekali Pak? lagi, boleh, silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya mau nanya, untuk pembuatan asesmen sumatif itu juga harus sesuai dengan asesmen awal atau kemampuan anak yang sudah kita tahu, Bapak. Soalnya Oh, kan enggak. kendala ya? Oh, asesmen sumatif satu untuk semua. Oh, tapi mencakup semua kemampuan anak gitu. Oke, jadi contoh gini, Ibu katakanlah membuat asesmen sumatif untuk materi A. Ya soalnya sama untuk 25 anak di kelas Ibu nanti. Kalau menggunakan tes tertulis umpamanya. Soalnya gini Pak, maaf ya saya cerita sedikit. Soalnya kalau tes formatif itu kan biasanya kita lakukan untuk semester gitu Pak ya. Kan itu ada kumpul-kumpul di gugus itu Kak. Kalau diferensiasi apalagi yang ke-13 yang kurikulum merdeka itu harus sesuai level kayak guru kelas gitu Pak. Ada level pemula huruf seperti itu. Enggak seperti itu Pak. Kalau enggak. ini Umpamanya Ibu tidak membuatkan soal untuk anak yang mohon maaf ini. Anak yang bodoh ini soalnya. Anak yang sedang ini soalnya. Anak yang pintar ini. Wah, Ibu kalau gitu guru pada mundur semua nanti, Bu. Ya, soalnya seperti itu pengalamannya Pak kemarin kan dibuat ke semua guru kelas maupun guru mata pelajaran termasuk tiang itu guru PAI itu harus membuat soal yang berdiferensiasi katanya kan Kota Gugus dan itu pun harus disesuaikan dengan level-level anak. Berarti maaf saja Pak saya cerita. Makanya kalau saya dapat satu kelas misalnya kelas 2 itu ada 4 level anak itu saya sesuaikan bikin soal seperti itu Pak. Makanya saya juga puas. Oh, berarti tidak, Pak ya? Satu soal untuk semua anak gitu, ya? Oh, terima kasih, Pak, jawabannya. Kan sebelum ke sumatif kan anak mengikuti yang namanya formatif dulu. Nah, di formatif inilah Bapak Ibu guru memastikan anak sudah mencapai TP-nya itu. Kalau TP sudah terpenuhi di formatif, otomatis sumatif harusnya sudah aman harusnya. Nah, kenapa kok tetap ada anak yang dapat nilai jelek meskipun sudah sumatif? Karena di formatifnya tidak dipastikan. Mohon maaf, biasanya Bapak Ibu guru kan tidak sampai pada itu penilaian formatif secara benar lah kan begitu ya, langsung ke sumatif gitu. Jadi di prosesnya itu tidak dilakukan penilaian formatif, tapi ujuk-ujuk langsung ke sumatif. Makanya banyak yang nggak mencapai KKTP atau kalau dulu tidak mencapai KKM lah supaya gitu. Kenapa kok tidak mencapai KKM ya? Karena tidak ada formatifnya. Kalau ada formatif, artinya Bapak Ibu guru memastikan dulu anak itu sudah benar-benar mencapai apa yang menjadi tuntutan dalam TP itu, saya yakin ketika dilakukan asesmen sumatif karena akan bisa semua.
Berarti ya, maaf Pak, berarti ini semua berlaku untuk guru kelas juga Pak ya? Oh iya, Hanya sepertinya itu ya Pak. Tidak betul. mesti bikin soal per fase gitu Pak ya? Oke. Kalau gini, kalau untuk yang bukan sumatif berbentuk tes tulis kayak gitu, boleh bentuknya tagihannya macam-macam. Tadi kan saya mengatakan di produk itu tagihannya bisa macam-macam ya. Untuk kerja katakanlah bisa saja anak bisa lain-lain caranya. Tapi kalau untuk tes tertulis katakanlah sama, nanti akan sama. Oh gitu. Tapi ketika guru bahasa umpamanya ingin melakukan asesmen sumatif untuk anak bisa menyusun teks deskriptif kata anak. Dan nanti bentuknya itu bisa macam-macam, anak-anak bisa membuat teks tentang deskripsi apa, kuliner, mungkin teknologi, mungkin seni, mungkin apa, nah, itu bisa lain-lain caranya. Gitu. Kalau itu yang tertulis, kalau yang lisan, anak mungkin bisa membuat semacam podcast, bisa membuat video wawancara atau apa lain-lain, tapi sama-sama tentang teks deskriptif kata begitu. Jadi bentuknya macam-macam tetapi sama TP-nya. Tapi kalau untuk tes tertulis, ya satu kalau ibu membuat banyak soal untuk setiap anak, wah gurunya yang kasihan. Sementara itu Ibu yang bisa saya sampaikan, ada lagi yang lain mungkin? Terima kasih. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Terkait dengan asesmen ini, kalau asesmen formatif itu bentuknya seperti apa Pak? Hampir sama dengan sumatif Bapak. Kalau Bapak baca di panduan asesmen, jenis atau bentuk asesmen formatif sama dengan sumatif, cuma tidak dijadikan dasar sebagai penilaian Bapak. Karena formatif tujuannya kan untuk memperbaiki pembelajaran. Sementara sumatif kan untuk mengetahui ketercapaian. Gitu. Kalau bentuknya bisa saja hampir sama. Okay. Untuk penggunaan asesmen formatif ini kita selipkan selama proses gitu maksudnya Pak? Oke, dilakukan selama proses pembelajaran. Oke. Kalau yang di panduan itu hampir sama. Kalau yang contoh-contoh lain yang lebih informal juga lebih banyak untuk yang sumatif. Yang formatif, contoh ini. Pak Slamet ya? Pak Slamet ngajar apa Pak? Ngajar apa Pak? PAI Pak, PAI. PAI. Contoh katakanlah, ketika Bapak mau bimbing anak untuk ini baca Quran katakanlah, suruh anak baca, nah bacanya kurang pas atau kurang apa, Bapak betulkan, itu sudah formatif Pak namanya Pak. Begitu, siap Pak. Wudhu katakanlah atau gerakan sholat, Bapak memperbaiki caranya itu Pak. Nah, ini tangannya kurang gini Pak, nah, ini. Nah, itu formatif namanya itu. Oke. Oke. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, otomatis seharusnya sumatifnya juga akan baik seharusnya. Gitu. Hanya saja kan tidak banyak guru yang mau seperti itu. Formatifnya seringkali dilupakan langsung ke sumatif. Makanya tidak heran kalau banyak anak yang tidak mencapai KKM kalau dulu. Kalau sekarang tidak mencapai KKTP dan begitu karena formatifnya kurang sekali. Gitu. Nah, harusnya dipastikan dulu anak betul-betul memang sudah sampai pada tahap yang dituntut oleh TP itu. Melalui apa ya? Melalui formatif itu. Matematika menyuruh anak maju ke depan ketika mengerjakan. Ditanya ini dari mana asalnya, ini dari mana ini, rumusnya di mana. Nah, itu juga termasuk formatif, Pak. Langkah-langkah pengerjaannya itu, rumusnya itu jadi begini hasilnya begini. Itu gimana itu? Nah, itu salah satu contoh formatif itu. Berarti untuk tes sumatif ini sama dengan PH-nya Pak ya? Betul.
Oke. Kalau dulu PH, sekarang menjadi sumatif. Sumatif TP1, sumatif TP2, sumatif TP3, dan seterusnya. Dan bisa juga untuk ini ya, PTS-nya. Bisa masuk ke sana enggak PTS-nya? UTS dan akhir semester itu kebijakannya adalah sebenarnya kalau sudah dianggap cukup dengan sumatif TP, itu nggak perlu ada UTS dan ada akhir semester seharusnya. Iya. Tapi itu kembali kepada kebijakan Satuan Pendidikan dan Kemenak atau Dinas Pendidikan. Kalau Satuan Pendidikan menghendaki adanya UTS atau akhir semester, ya Bapak Ibu guru sebagai bawahan nggak mau ya harus ngikutin kan begitu ya. Tetapi sebenarnya nggak perlu Pak sebenarnya. Kalau yang sudah cukup ya untuk asesmen sumatif TP-nya itu sudah itu aja jadikan nilai raportnya nanti. Tapi karena kebijakan dari Dinas Pendidikan, Kemenak atau Satuan Pendidikan mengharuskan adanya UTS atau akhir semester atau akhir tahun, ya ikuti saja sudah. Tetapi hukumnya tidak wajib. Yang wajib adalah asesmen sumatif per TP itu atau TP. Tidak harus per TP, bisa juga 2 TP, 3 TP jadi 1 juga boleh. Mau per TP juga boleh. Inilah terkait dengan asesmen formatif ini Pak, belum selesai nih. Oke, silakan. Kalau masalah penjelasan sudah paham, cuman di modulnya itu berarti asesmen formatif ini bentuknya seperti apa yang kita taruh di modul itu Pak? Bapak akan melakukan jenis seperti apa bentuknya, katakanlah bisa saja kata tertulis, bisa unjuk kerja, bisa apalagi ya macam-macam. Misalkan begini Pak, misalkan saya kan kalau kelas 6 kemarin diajar tentang menghafal surat Ad-Duha. Kemudian saya buatkan panduan untuk benar atau tidaknya fasih tidaknya, itu yang bisa kita taruh di formatif Pak? Bisa. Berarti ada pedoman penilaian untuk menghafalnya gitu. Kalau itu instrumennya berarti. Instrumennya ya. Bisa unjuk kerja atau petik kerja atau apa gitu. Bisa berarti taruh di instrumennya di asesmen formatif itu Pak, di modulnya. Bisa juga. Jadi bentuk asesmennya antara formatif dan sumatif bisa sama persis Bapak. Bisa sama persis. Hanya fungsinya yang berbeda. Kalau untuk formatif tujuan dan fungsinya kan untuk memperbaiki pembelajaran. Sementara sumatif itu untuk mengetahui ketercapaian. Tapi caranya bisa sama persis dengan antara formatif dan sumatif itu. Itu yang saya baca di panduan asesmen begitu. Siap Pak. Ini satu lagi Pak, terkait dengan refleksi ini Pak. Ini juga terkait dengan bentuk deskripsinya di refleksi itu seperti apa nanti Pak? Oke. Itu banyak sekali contohnya, besok lah kita contohkan hari ini dan besok Bapak Ibu belum sampai ke sana. Untuk tugas yang pertama nanti adalah Bapak Ibu membuat ini. Ini yang disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai sini dulu. Sampai nomor 4 aja dulu lah. Tujuan pembelajaran, KKTP, beban bermakna, dan pemantik. Yang pertama, tugas pertama. Jadi buat lengkapi sampai yang ini dulu aja. Nah ini. Untuk yang berikutnya, baru kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Tugas yang berikutnya. Nah untuk yang besok ini silakan ini dulu aja dilengkapi, dibuat yang bagus. Nah, kita nanti ketemu lagi untuk membahas yang ini. Pak, izin Pak. Silakan. Silakan. Di dalam lampiran modul itu kedengeran Pak suara saya Pak? Iya, lampiran gini. Berarti di dalam lampiran modul itu apa namanya?
isinya ini Pak ya, apa namanya? Opsional ya sifatnya, atau memang sudah dipatok di item lembar kerja dan pengajian remedial. Soalnya ada di beberapa modul yang saya temukan itu TP-ATP yang memang dibuat oleh direktur KSKK itu Pak kalau nggak salah. Nah itu ada beberapa contoh modul yang memang dalam lampiran itu terdapat item materi yang harus dideskripsikan di situ Bapak. Jadi kalau misalkan di dalam lampiran itu hanya terkait 2 item ini saja, lembar LKPD dan pengayaan, berarti materi itu sifatnya opsional untuk kita lampirkan gitu Pak ya. Ada 5 itu di lampirannya kan. 5 ya? Ya, di lampiran ada RKPD, kemudian pengayaan dan remedial, kemudian ada juga ini. Oh iya. Bahan bacaan pendidik dan didik. Jadi, oh mungkin, nah ini mungkin Pak bahan bacaan peserta ya, didik di sini nih. kontennya di situ materinya Pak ya. Nah, ini sekali lagi ini untuk membiasakan juga kita bersikap dan bertindak ilmiah. Jadi apa-apa yang kita lakukan dan kita berikan, kita pelajari sebisa mungkin itu ada sumbernya. Makanya kita biasakan memberikan bahan bacaan kepada anak itu supaya mereka juga terbiasa dengan bahan bacaan yang tanda kutip ilmiah. Oke. Jadi kita pun sebagai pendidik juga terbiasa memakai bahan bacaan sumber-sumber yang memang secara ilmu itu ada benar gitu loh. Kan bungkus kacang diambil terus kasihkan ke anak-anak gitu ya kan enggak. Jadi kita biasakan ini. Nah, tadi ini tanyakan Pak Mustaq ini ada di sini ya, betul itu. Di bahan bacaan peserta didik itu apa yang mesti dibaca oleh mereka itu. Materinya yang kita taruh di sana berarti Pak, materi pengajaran. Kemudian glosarium itu adalah istilah teknis yang ada di materi tersebut. Seringkali ada istilah-istilah yang sangat teknis yang mungkin agak sulit dipahami. Nah, ini silakan. Jadi glosarium intinya kayak kamus lah. Oke, nama istilahnya apa, kan keterangan artinya apa. Karena beda mapel, biasanya beda ini juga beda kata yang dipakai ya. Jadi dalam fisika, biologi mungkin ada banyak kata-kata yang saya juga nggak paham itu. Nah, dengan dibuatkan glosarium, kita akan paham nanti. Anak juga terutama anak-anak didik kita itu akan mudah paham. Ini adalah daftar pustaka. Nah, kita cantumkan daftar pustaka, bahan-bahan yang kita pakai itu di mana saja. Tadi itu pelatih sikap ilmiah tadi itu. Nah, tapi untuk tugas pertama nanti, oke, Bapak Ibu. Nah, ini kerjakan sampai sini. Dari awal ini sampai ini dulu. Nah, sampai 4 ini dulu. Sampai nomor 4. Oke. Sampai pertanyaan pematik Pak ya, Gi? Oke. Nanti selanjutnya kalau ini sudah selesai baru melangkah ke ini. Nah, kegiatan pembelajaran. Sisanya terakhir, pertemuan terakhir nanti ini. Asesmen terakhir nanti, asesmen terakhir. Oke. Jadi sebenarnya 3 yang inti ini di TP, IKTP, KKTP, kemudian kegiatan inti utama, kemudian kegiatan pembelajaran, itu tugas yang kedua yang utama, yang ketiga tadi asesmen. Karena seperti yang kita singgung tadi itu di awal di tayang kan 3 komponen intinya kan itu ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, ada asesmen. Itu yang akan kita blok di situ. Pak, kalau sumber belajar itu sama bahan bacaan itu beda dia Pak, sumber belajar. Sebenarnya ya sama sebenarnya karena ini juga apa namanya itu, ini kan saya tinggal ngikutin format yang sudah ada ini kan sebenarnya ya hampir sama Pak. Sama. Betul, belajar.
Sama Pak. Siap, siap. Oke, monggo. Jadi tolong di-download dulu di SIMADE, lembar gede sudah ada. Kemudian nanti akan saya tambahkan juga. Oh ya, untuk taping ikut yang terbaru Bapak Ibu ya. Capaian pembelajarannya ikut CP yang terbaru yang nomor 32 tahun 2024. Jangan menggunakan CP yang nomor 33 nomor tahun 2022. Itu sudah dicabut dan sekarang yang berlaku mulai Juli kemarin adalah CP nomor 032 tahun 2024. Kalau nggak ada nanti saya upload sekalian sudah. Upload sudah Pak biar Oke. Monggo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nggak ada kita cantumkan CP-nya di sini Pak di informasi umum ini? Nggak ada. Di sini yang diminta itu hanya, kalaupun ada di utama di inti Pak, bukan di umum. Oh makanya kan nggak ada. Ya nggak ada. Tetapi kan untuk membuat CP kan harus mengacu kepada CP yang terbaru Pak. Makanya itu Pak ya. Oke. Itu di komponen inti itu Pak, tujuan pembelajaran dan berarti ada dua berarti yang kita buat itu Pak? Oke, dan IKTP-nya. Jadi IKTP-nya seperti apa, IKTP-nya bagaimana, atau seperti apa juga. Baru nanti ke KTP. Ini kan urutan semua ini. Ya. Jadi TP, untuk melihat ketercapaiannya, dibuatkan IKTP. Nah, bagaimana melihat ketercapaian dari TP ini, buatlah KTP. Jadi ini sebenarnya kan urut-urutan ini, seperti ini. Iya, iya. Nah, sekarang saya ingin ini dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu, pembagian jamnya gimana nih? Besok nanti ke kelompok saya ini. Kelompok, kalau minta sore semua, siang semua kayaknya nggak mungkin. Karena kalau mau nggak mau harus ada yang Bapak saja ada yang ngatur mau gimana gitu. baiknya. Iya, sudah. Ya, karena kan waktunya artinya satu kelompok bisa jadi 1 jam, bisa jadi 1,5 jam, bisa jadi lebih tergantung nanti seberapa cepat juga. Artinya kita fleksibel saja, nggak usah terpaku dengan jumlah jam atau menit. Ya, kalau memang umpamanya ini kelompok Mataram cepat, ya berarti mungkin 1 jam selesai, selesai 1 jam. Kalau mungkin 1,5 jam, 1,5 jam. Tapi kalau bisa ya jangan lebih dari itu, karena 3 kelompok saya menghandle-nya kan. Iya. Tugas yang ini besok dipresentasikan Bapak? Monggo saya tawarkan. Apakah besok ataukah mau hari Kamis? Ya, siapa yang siap sudah Pak besok langsung? Enggak sih, kita kan mengikuti suara terbanyak Pak Anwar. Kita harus tetap harus jadwalkan, tetapi kalau saya sih sarankan besok buat ini dulu. Kalau memang kira-kira sanggup besok, ayo besok. Kalau kira-kira belum, hari Kamisnya baru kita akan ketemu lagi. Jadi sehari ketemu, Hari sehari Kamis tidak. ya, Pak. Oh ya. Presentasinya Boleh, Kamis Pak. saja, Kamis, Pak. Ya, ada Kamis Kamis, saja. Pak. Oke. Ya. Oke, jadi sebisa mungkin nanti setiap tugas itu setelah pertemuan kosong dulu libur, besoknya baru kita ketemu lagi. Oke. Jadi kalau sekarang hari Selasa, Rabu kosong, Kamis ketemu, Jumat kosong, Sabtu ketemu lagi nanti. Gitu. Untuk konsultasi pembuatan ini Pak, gimana cara? Misalkan ada kesulitan mungkin ini pas pembuatan ini kita konsultasi ke Bapak. Di grup aja, di grup boleh. Oke, di grup. Terus nanti kan pas ketemu nanti kan masing-masing harus tampil nanti. Nggak ada istilah saya belum siapa, saya belum ada. Harus tampil nanti. Jadi makanya kalau bisa 1 hari jeda, 1 hari jeda, 1 hari grupnya peniki Pak, yang kelompok tengah 5 gitu. Enggak, berarti kan masing-masing kan jamnya nanti beda-beda. Dalam Mataram ambil yang pagi jam 9. Nah, nanti yang kelompok tengah jam 11. Nanti yang Sumbawa katakanlah yang jam 1:30. Jadi beda-beda ininya, beda-beda jamnya.
Nggih, Bapak. Jadi bisa tampil Terima satu-satu. kasih. Nggih. Itu nggih? Siap, Pak, Nggih. siap. Oke, nggih. Tapi kan nggak banyak, cuman itu aja sedikit kok. Tadi kan hanya mau. Walaupun kalau Bapak Ibu sudah membuat, sudah melaksanakan kurikulum merdeka kan sebenarnya sudah tinggal ini aja. Tinggal di sama pedoman. tinggal copy paste. Nggih. Iya, Pak. Copy Apalagi paste, maaf Pak. dulu, kami yang PAI jarang pelatihan yang dari dinas, Pak. Kalau pembuatan modul RPP Niki, nah yang kebanyakan itu maaf dia guru kelas itu. Kami yang guru PAI terutama kayak Pak Anwar nih, kami yang PAI cuma ngikut-ngikut aja, Pak. Jujur aja kalau yang di Lombok Tengah itu jarang untuk sosialisasi yang modul berdiferensiasi ini lebih-lebih kurikulum merdeka. Akhirnya kita dapat dari download dari PMM itu aja, Pak. Makanya senang sih bisa ikut pelatihan kayak gini, Pak. Jadi banyak pengetahuan gitu. Oke. Dan kita hanya diberi waktu sampai tanggal 23. Jadi 2 minggu, tapi dengan sehari jeda, sehari masuk, insya Allah sangat cukup lah waktunya itu. Sangat-sangat cukup. Oke. Mas Roni, apakah ada di situ Mas Roni? Kita harus screenshot dulu, foto dulu biar ada bukti untuk pertemuan kita. Atau ada yang biasa ambil gambar? Guru Fahmi, Guru Saiful Fahmi, sila dibantu dulu. Boleh, boleh. Pakai laptop. Siap, siap. Di share di grup nggih? Siap. Oke, bersiap. Senyum termanis. Ya. Satu lagi ya, satu lagi. Siapa Ntar dong, dulu. Pak? Ya. Siapa kita nggak tahu dong. Kita di 2, 3. Atau gaya yang lain silakan. Ayo, biar cepat. Iya. Gaya semangat, gaya apa kek? Literasi. Literasi ya, literasi yang sering. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya tunggu fotonya Pak di grup. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di pertemuan pertama kita. Kemudian kita ketemu lagi nanti di yang kedua sudah dengan per kelompok dan mudah-mudahan sudah siap juga dengan tugasnya. Bapak enggak ada suaranya. Ya. Udah selesai, Pak. Hati-hati. Baik, sekali lagi terima kasih atas hadirannya. Mudah-mudahan besok sudah siap semua. Jangan sampai ada yang enggak ada suaranya. Ada suaranya. Masa iya? Udah selesai, Mbak. Minggu depan. Sudah hilang suara saya ini? Enggak, masih Kedengaran Pak, ada. jelas. masih kencang dan jelas. Mungkin Oke. dia enggak perkenan. Baik, sekali lagi terima kasih. Tadi lupa mengawali dengan doa, mari Ya kita akhiri dengan kenapa? doa. Ya meskipun di akhir saja nggak apa-apa lah. Tadi lupa ya, awal tidak mengawali dengan doa kayaknya ya. Baik, kita akhiri Zoom kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan nanti kita Kedengaran langsung. suara Bunda. Tunggu kira-kira 10 menit ya. Saya upload ininya. Upload apa namanya itu? Panduan pembelajaran assessment juga untuk apa tadi CP ya yang terbaru ya. Oke, bisa diakses nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.